Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 4033 Forensik Digital. Kali ini kita akan berbicara tentang expert witness. Nah, expert witness ini biasanya sering disebut sebagai saksi ahli gitu ya. Namun bagi teman-teman yang pernah bertemu dengan saksi ahli, mereka lebih senang dipanggil sebagai ahli daripada saksi ahli. Kenapa? Karena katanya saksi itu bisa dijadikan sebuah orang tersangka gitu ya. Sementara ahli tidak bisa dijadikan seorang tersangka. Nah, bagaimana sih expert witness ini yang berlaku gitu ya di Indonesia? Mari kita coba untuk bahas walaupun hanya sekilas. Selamat belajar. Nah, sebagai pengertian awal adalah seorang yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuan tersebut. Hal ini definisi dari seorang ahli ini ada pada UU ITE pasal 43 ayat 5 huruf C UU 19 2016. Jadi di sini teman-teman bisa menggarisbawahi bahwa harus memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi gitu ya dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis. Dan jika teman-teman merasa bahwa sudah memiliki hal tersebut, maka sangat diperbolehkan bagi teman-teman untuk menjadi seorang saksi ahli. Namun, ada beberapa syarat yang bisa teman-teman lihat agar terlihat lebih bonafit. Yang pertama adalah teman-teman harus memiliki degree. Jadi kalau teman-teman merasa bahwa, oh saya mau menjadi saksi ahli di bidang teknologi informasi ya, sebaiknya teman-teman memiliki entah itu apa namanya S1-nya atau S2-nya itu ada di bidang informatika misalnya, atau misalnya di bidang STI, atau misalnya di bidang elektro, yang mana ini bisa dikaitkan dengan apa yang akan teman-teman menjadi saksi ahli di mana gitu ya. Itu yang teman-teman pertama harus perlihatkan, bahwa saya ini benar-benar punya kemampuan dari degree-nya gitu ya, atau dari apa namanya akademiknya. Selanjutnya memiliki nilai lebih ketika teman-teman memiliki employment atau memiliki pekerjaan yang jelas gitu ya. Jadi teman-teman punya riwayat histori pekerjaan. Misalnya awalnya saya adalah seorang yang apa namanya sudah pernah bekerja di bidang A, di bidang B, di bidang C, kemudian pada tahun sekian, pada tahun sekian saya bekerja pada bidang yang lain gitu ya. Nah, itu dipersilahkan. Yang mana ini tentu saja harus mendukung dari apa yang akan nanti teman-teman katakan gitu ya sebagai seorang ahli. Selanjutnya, teman-teman juga kalau memiliki teaching experience atau pernah mengajar, itu juga akan menjadi lebih baik. Jadi teman-teman kalau bisa, ya kalau teman-teman misalnya sudah pernah ngajar jadi guru bimbel gitu ya, lebih baik nggak perlu dituliskan. Namun kalau teman-teman pernah ngajar sebuah pelatihan atau ngajar sebuah atau jadi asisten apa namanya asisten kuliah di bidang misalnya cyber security atau misalnya di bidang IT dan lain sebagainya, itu bisa dituliskan di sana. Selanjutnya adalah license. Nah, ini license ini biasanya sangat berkaitan dengan yang namanya teman-teman pernah mengikuti pelatihan, kemudian mengikuti sebuah institusi. Nah, itu silahkan dituliskan. Misalnya teman-teman ini punya CHFI gitu ya. Nah, silahkan dituliskan di dalam license ini. Atau misalnya teman-teman memiliki perkumpulan forensik di Indonesia. Nah, itu silahkan dituliskan di dalam license ini. Selanjutnya adalah publication. Jadi kalau teman-teman pernah membuat buku, teman-teman pernah menuliskan makalah, teman-teman pernah menuliskan jurnal, maka silahkan masukkan di pada bagian ini. Selanjutnya, previous testimony. Jadi kalau teman-teman pernah memberikan testimoni di persidangan sebelumnya, maka silahkan dituliskan juga. Selanjutnya adalah award. Kalau teman-teman pernah mendapatkan penghargaan dalam bentuk apapun, tentunya yang berkaitan dengan apa yang akan teman-teman apa namanya berikan pada suatu persidangan, nah itu sangat dipersilahkan. Yang pasti jangan pernah kita melebih-lebihkan atau membual terkait dengan degree, employment, teaching experience, license, publication, previous testimony, dan award. Karena jika teman-teman ini berkata dengan tidak jujur, maka teman-teman nanti bisa diperkarakan. Jadi sebaiknya teman-teman menuliskan dengan sejujur-jujurnya, gitu ya. Walaupun nanti teman-teman misalnya, waduh kalau saya terlalu jujur, tiba-tiba ada pengacara dari pihak lawan yang menjatuhkan saya karena saya belum terlalu berpengalaman, bagaimana? Ya nggak masalah, yang penting di sini kita hanya memberikan bantuan untuk meluruskan benang yang kusut gitu ya. Jadi semoga teman-teman tidak akan dibantai dari apa namanya kurikulum vitae teman-teman, tapi teman-teman bisa memberikan jawaban dengan baik gitu. Jadi jangan pernah melakukan pembohongan terhadap kurikulum vitae teman-teman. Tuliskan saja apa yang teman-teman miliki sebenarnya. Selanjutnya, apa sih tugasnya? Tugas yang pertama,
dari seorang ahli adalah melakukan investigasi terhadap suatu perkara, tentu saja dibantu oleh polisi misalnya atau KPK atau yang lainnya. Yang kedua adalah melakukan evaluasi terhadap barang bukti tersebut, kemudian melakukan testify atau ke dalam persidangan terus memberikan pengarahan gitu ya. Yang keempat adalah membantu juri atau membantu hakim untuk menentukan sebenarnya permasalahan itu seperti apa sih dan bagaimana sih sebenarnya permasalahan ini bisa ditemukan jawabannya. Nah, itu yang harus teman-teman lakukan sebagai ahli. Dan yang kelima adalah melakukan edukasi. Setelah teman-teman menceritakan sebenarnya ini kejadiannya itu menurut dari evidence yang ada adalah seperti ini, maka diharapkan orang-orang yang di situ bisa terilhami untuk mengetahui sebenarnya kalau terjadi hal seperti ini saya itu harus melakukan apa gitu. Atau bisa terjelaskan antara saya itu ada masalah yang sama atau misalnya ada kasus yang sama harusnya bisa terselesaikan dengan cara yang seperti ini. Nah, ini adalah tugas ahli gitu ya. Prosesnya seperti apa dalam persidangan? Dalam persidangan ini yang pertama kali dilakukan adalah melakukan cek identitas. Yang nanti teman-teman akan ditanyakan nama teman-teman siapa, nomor KTP teman-teman berapa, dan ditanyakan biasanya yang teman-teman tuliskan di dalam kurikulum vitae gitu ya. Jadi teman-teman harus memastikan bahwa apa yang teman-teman ini tuliskan sesuai dengan apa yang teman-teman nanti akan ucapkan. Kemudian teman-teman harus bersumpah sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian akan memberikan question and answer, di mana nanti akan ada urutan yang jelas dari misalnya ketua hakim dulu akan bertanya kepada teman-teman terkait dengan masalah yang ada gitu ya. Tentu saja mungkin akan langsung ke pokok-pokoknya gitu. Nanti kemudian baru anggota hakim dan lain sebagainya, dan pada akhirnya nanti dari tersangka itu sendiri. Sehingga biasanya teman-teman tidak bisa langsung show off, saya punya caranya seperti ini, ada barang bukti seperti ini, nggak kayak gitu. Tapi biasanya akan ada pertanyaan-pertanyaan dari hakim yang akan menggiring pada bagian tersebut. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan proses yang ada di dalam persidangan di Indonesia. Nah, ada beberapa guideline yang teman-teman harus lakukan ketika melakukan testimoni di dalam sebuah persidangan, yaitu pertama, teman-teman harus bersikap profesional, sopan, dan juga memiliki percaya diri. Karena di situ pasti tekanannya besar, pasti akan dicari kesalahannya, dan pasti teman-teman akan dijatuhkan oleh pihak lawan gitu ya. Tapi dengan teman-teman bersifat profesional, sopan, dan percaya diri, insya Allah teman-teman akan aman di sana. Yang kedua adalah berbicaralah dengan jelas dan dengan pelan gitu. Jangan teman-teman berbicara sangat cepat, mana mungkin teman-teman jadi keceplosan hal-hal yang tidak perlu diucapkan. Nah, ini jadi teman-teman gunakan percakapan yang lembut gitu ya, yang pelan secara kecepatan dan juga jelas gitu. Yang ketiga adalah hindari yang namanya slang, akronim atau technical term gitu. Jadi karena yang di dalam persidangan itu belum tentu orang teknik, maka teman-teman harus pastikan mereka ini paham terkait apa yang teman-teman katakan. Jadi bisa teman-teman jelaskan lebih dahulu terkait term tersebut apa, kemudian akronim atau slang yang teman-teman akan gunakan itu maksudnya apa itu boleh, tapi harus dijelaskan terlebih dahulu. Maka kata-katanya bukan dilarang, tapi avoid atau hindari. Selanjutnya, listen to entire question. Jadi kalau misalnya teman-teman ini nanti akan ditanya oleh hakim, ditanya oleh pengacara, maka jawab hanya ketika mereka sudah selesai bertanya. Walaupun mungkin teman-teman sudah di tengah pertanyaan itu sudah paham gitu, saya itu harus menjawab apa gitu, maka jangan dulu teman-teman jawab. Pastikan bahwa pertanyaan itu semuanya sudah di-deliver ke teman-teman bisa membuat sebuah catatan gitu ya, biar nggak lupa yang ditanya apa saja, nah kemudian baru jawab gitu. Karena nanti kalau teman-teman tergesa-gesa menjawab, jangan-jangan pertanyaannya bukan itu gitu, dan itu bisa mengurangi kredibilitas teman-teman. Dan yang terakhir, karena ini bisa menyangkut kebebasan seseorang, maka jauhilah yang namanya menjadi seorang komedian. Nggak usah yang namanya ice breaking, terus membuat persidangan menjadi dalam tanda kutip lucu gitu ya, nggak perlu gitu. Walaupun nanti hakimnya
atau anggota hakim ini mengatakan hal-hal yang lucu gitu ya, ya lebih baik teman-teman tetap profesional saja gitu. Bahwa ya kalau perlu dijawab. Tapi kalau misalnya memang jangan pernah terpikir untuk melucu lah di saat-saat seperti ini, karena ini adalah suatu hal yang sangat serius. Nah, tadi adalah gambaran bagaimana teman-teman menjadi seorang ahli di dalam sebuah persidangan. Tentu saja teman-teman di sini harus memiliki mental yang kuat dalam sebuah persidangan tersebut, karena teman-teman pasti dicari kesalahannya agar teman-teman ini bisa dikatakan mentalnya ciut dulu gitu ya dalam memberikan kesaksian. Dan biasanya akan diturunkan, wah ini argumennya jelek nih, atau misalnya wah ini nggak valid nih. Karena apa? Karena dari pihak lawan pasti akan membuat teman-teman ini seperti kurang baik gitu ya, kurang kredibel. Nah, oleh karena itu persiapkan diri teman-teman untuk menjadi ahli yang baik gitu ya, dan memberikan jawaban di dalam sebuah persidangan. Tentu saja semua yang teman-teman katakan itu harus sesuai dengan fakta. Semuanya faktanya kayak gini, evidensinya seperti ini, sehingga saya menyimpulkan seperti ini. Nah, itu sebaiknya akan seperti itu. Agar apa? Agar teman-teman tidak bertele-tele dipertanyakan pada bagian-bagian tertentu yang ya tidak terlalu penting gitu ya, malah menghilangkan substansi dari pengadilan itu tersendiri. Nah, sekian dari saya. Nah, bertemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.